masih ada beberapa ekor yang belum masuk kriteria ikan show. Jadi ada beberapa yang tidak terjual atau tidak laku. Jadi itu hampir 50% yang kemarin itu ikannya tidak laku. Dan yang sekarang ini kita wajibkan punya 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini kita memang bersaing sehat. Kita buat ikan ini pertumbuhannya mulai dari grow, perkembangan warna juga tidak rusak, sampai proporsional body dan naiknya grow itu juga bagus. Nah, itu memang harus perlu skill. Selain genetik, nomor satu genetik sih Mas Tuju, itu skill merawat dan pakan. Nah, kalau saya biasanya pakan GPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah ya, akhirnya saya sampai juga di Kediri. Jauh banget ya. Sekarang kita lagi ada di Agung Koi Farm. Tepuk tangan dulu dong untuk tempatnya Pak Agung. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, saat ini kita sedang akan melaksanakan press conference di event Launching Indonesia Koi Breeder Keeping Contest 2025. Oke. Jadi ceritanya tuh dimulai kembali ya. Karena tahun lalu kita sudah mengadakan IKB season 2024-2025 dan sudah ada pemenangnya. Tahun ini kita akan mulai kembali. Tapi sebelum kita mulai acaranya, kita lihat dulu ini dia video trailer IKB 2025. Apa yang lahir dari bumi pertiwi haruslah lestari. Jangan biarkan ia mati suri. Breeder season 2025 from GPD. Wow, ini dia luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat di logo baju yang saya pakai untuk Indonesia Koi Breeder tahun ini, kita memiliki titling sponsor dari Japan Pet Design atau GPD. Sekali lagi tepuk tangan untuk GPD. Terima kasih. Oke. Sebelum kita masuk ke sambutan-sambutan, izinkan saya bercerita terlebih dahulu. Next, boleh? Yes, jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan, tahun ini IKB, tahun lalu IKB kita nuansanya perang Jepang. Ya, jadi tahun lalu itu kita nuansanya perang Jepang. Nah, tahun ini kita ambil filosofi dari Dayak dan juga Toraja. Ada orang Dayak nggak di sini? Atau Kalimantan? Ada? Tunjuk-tunjuk ya. Oke, kenapa sih Dayak sama Toraja? Karena Dayak dan Toraja itu memiliki filosofi. Oke, jadi Dayak dan Toraja itu mereka tuh memiliki filosofi yang sangat dalam terhadap pattern, pola ya. Karena bagi mereka pola itu adalah lambang dari keberanian, lambang dari mengagungkan nilai-nilai dari leluhur-leluhurnya. Nah, kenapa semangat itu yang sejalan sama semangat IKB di tahun ini. Nah, nanti panjang lebarnya akan dijelaskan sama ketua panitia ya teman-teman untuk temanya di tahun ini. Oke, boleh next. Untuk tahun ini ada sedikit semangat. Semangatnya adalah meninggilah tanpa menyakiti, berkembanglah tanpa terlalu banyak membangkang, nyalakan asa, rencana yang dijaga semesta. Gitu. Jadi angkat dagunya teman-teman semua nih, karena ikan koi Indonesia tahun ini harus bisa bersinar lebih terang lagi, harus bisa berkarya lebih banyak lagi supaya orang-orang tahu bahwa kualitas ikan koi Indonesia itu tidak kalah dengan kualitas ikan koi impor. Setuju? Mantap. Oke, boleh next. Ya, jadi kita akan mendengarkan sambutan dan juga sepatah dua patah kata dari Ketua Panitia IKB 2025, Mas Subanto. Terima kasih Mbak Rin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Oke, saya sedikit grogi nih. Biasanya di depan kamera ya. Oke, jadi untuk IKB kali ini langsung saja kita bertemakan nuansa Dayak ya, Mbak Rin ya? Iya betul. Nuansa Dayak. Jadi kenapa nama dari Indonesia Koi Breeder ini mungkin agak susah dibaca. Jadi kita kalau membaca itu harus diteliti benar-benar. Karena kualitas itu kalau kita amati benar-benar itu baru muncul kualitasnya seperti itu. Mantap. Nah, kenapa kita adakan IKB? Itu kita mau angkat ikan Indonesia yang selama ini mungkin dikatakan ikan Indonesia itu nggak bisa gede atau kualitasnya kurang bagus kalau dengan ikan Jepang. Nah, ini kita kumpulkan breeder-breeder yang sudah senior, kita kumpulkan, kemudian kita adu atau kita taruhkan ikan-ikan yang berkualitas di event ini. Jadi akhirnya terbentuklah IKB. Ini sebenarnya udah lama, dari mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu kita punya rencana seperti ini dan baru kita mulai di tahun kemarin. Jadi tahun kemarin yang pertama, ini adalah yang kedua. Oke, terus apa lagi ya? Aku bingung nih. Terserah, apalagi mungkin teman-teman yang mau yang sudah ikutan nanti akan ada term and condition ya, peraturan dan segala macamnya nanti akan diberikan kapan Tom? Oke. Ya, jadi untuk acara IKB ini nanti akan kita mulai di tanggal 21 ya. Iya betul. 21. Jadi teman-teman kemarin banyak yang tanya untuk ikan yang sudah difoto atau video mau dikirimkan kapan? Itu nanti akan dikirimkan di setelah ini. Jadi mungkin besok sudah bisa ya. Ikan yang sudah difoto video besok sudah bisa dikirimkan ke web, kemudian nanti akan kita mulai lelangnya di tanggal 21. Gitu ya. Mungkin gitu aja ya dari saya. Siap. Boleh ya? Oke. Boleh ya teman-teman ya? Boleh. Oke, gitu aja. Jadi terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Mas Suba atas sambutannya. Oke, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan dari Yayasan Ikan Koi Indonesia yang menaungi acara Indonesia Koi Breeder. Kepada Pak Henry Soekardi kami silahkan. Harusnya kan ini tadi nih, jadi gue keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan rumah Pak Agung sudah berkenan kita repotkan dengan mengadakan press conference di sini. Sedikit saya mau infokan, ini adalah semangat kita dari Indonesia Koi Breeder. Setiap juara 1 breeder akan menjadi tuan rumah untuk press conference selanjutnya tahun berikutnya. Jadi ini langkah pertama kita. Jadi memang agak sedikit kok tiba-tiba di Agung Koi Farm. Jadi itu niatnya adalah untuk menjalin silaturahmi. Alhamdulillah Pak Santoso kumpul ke sini, teman-teman dari Blitar juga berkumpul di sini. Jadi semangat ini yang akan kita bangun supaya IKB makin baik ke depannya. Dan saya mewakili Om Soralo kita, kebetulan ketua yayasannya adalah Om Soralo kita, dan juga mewakili Bapak Slamet selaku penasehat, menyampaikan salam. Mohon maaf karena kegiatan pekerjaan mereka tidak bisa hadir, dan salam dari mereka adalah supaya teman-teman dari peserta IKB memberikan ikan terbaik, karena memang kita punya target tersendiri agar value atau nilai dari ikan koi Indonesia itu bisa semakin bagus ke depannya. Itu mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih semuanya teman-teman breeder 25. Alhamdulillah tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan bisa lebih banyak dan bisa semakin naik kualitasnya. Mungkin itu saja. Oh iya, saya mohon maaf, saya lupa tadi menyambut Bapak Kepala Dinas Perikanan. Terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf saya tadi lupakan. Tadi juga saya sempat WA-an sama Mas Dito. Mas Dito rencananya mau hadir tapi memang jauh di Surabaya.
Karena memang beliau juga saya sering diskusi untuk pasal IKB bagaimana bagusnya untuk meningkatkan kualitas telco Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Henry. Baik, sebelum kita masuk ke sambutan selanjutnya, kita undang kepada Bapak Santoso selaku ketua dari APKI untuk memberikan sepatah dua patah kata. Bukan saya Pak Henry. Tepuk tangan untuk Pak Santoso. Beliau tamu istimewa nih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadis Perikanan Kabupaten Kediri, yang saya hormati Mas Agung sebagai tuan rumah, dan Mas Henry selaku salah satu yang mempunyai ide IKB, mahasiswa dan seluruh pengurus yayasan, dan teman-teman peserta IKB yang kedua yang saya banggakan. Saya atas nama asosiasi mengucapkan selamat atas terselenggaranya IKB yang pertama itu, dan informasinya cukup sukses. Mudah-mudahan yang kedua ini karena pesertanya lebih banyak, mudah-mudahan ngebitnya juga lebih banyak, ikannya lebih bagus dari yang kemarin, yang bisa bersaing atau biar memacu untuk persaingan yang positif, membuat kualitas ikan yang bagus. Dan tentu saja kalau keseluruhan CPB pakai pakan CPB hasilnya pasti bagus kalau tidak mati ikannya gitu. Jadi pakan tersebut sudah terbukti bagus untuk ikan koi. Nah, saya kira IKB ini bisa berjalan berkelanjutan supaya promosi ikan produksi Indonesia makin terbuka dengan lebar, karena tentu saja yang diikutkan ikan terbaiknya para breeder yang ikut di acara ini. Jadi kalau nanti diliput media dan dibaca sama orang luar negeri tidak memalukan kan itu. Dan semoga tidak ada yang tereliminasi tahun ini. Karena katanya yang terendah tereliminasi kan itu. Nah, mudah-mudahan tidak ada tereliminasi, dan standar terendahnya itu berapa biar jelas. Jangan sampai misalnya nilainya tinggi tapi terendah kena diskualifikasi kan kasihan. Jadi terendahnya berapa biar aturannya lebih jelas. Itu Mas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk Yayasan Ikan Koi Indonesia, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak San. Dengar sambutan dari tuan rumah, ya, sambutan dari tuan rumah, dan juga beliau adalah sebagai the first winner IKB 2024. Kita sambut Pak Agung dari AKF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat rekan-rekan semua panitia dari IKB, yang terhormat Pak Nur, Kepala Dinas, yang terhormat para dewan juri yang tadi menjuri dari saya, yang terhormat teman-teman yang hadir di sini, semua teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih atas hadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya hanya ingin menyampaikan IKB ini adalah program yang dipikirkan oleh pemikir-pemikir yang hebat di antara pemain koi di antara kita. Jadi saya pribadi menyambut IKB ini adalah program yang sangat bagus. IKB ini akan menaikkan kualitas ikan kita dengan kita berkompetisi dengan sehat. IKB ini akan menjadi kita belajar bareng-bareng. IKB ini akan mendongkrak
nama kita sebagai breeder. Jadi makanya IKB ini saya pribadi sangat mendukung, saya sangat senang. Masalah ikan saya nanti yang kedua, yang ketiga menang atau kalah, saya tetap optimis, saya tetap mendukung acara ini tetap terselenggara dengan baik dan lebih ramai lagi. Itu saya hanya ingin mengucapkan para teman-teman breeder untuk lebih semangat mencetak ikan-ikan bagus. Kita tunjukkan kalau ikan kita juga bisa bagus. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Agung. Semangatnya luar biasa. Pokoknya tahun ini Koi Indonesia harus lebih strong daripada tahun kemarin. Betul Pak Albertus Rinanto Utomo? Untung namanya gak ada ya hari ini di sini. Baik, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Nur Hafid selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Kepada Pak Nur Hafid, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati teman-teman pecinta dan breeder koi di Indonesia, Ketua API Pak Santoso, Ketua Yayasan Koi Indonesia, kemudian Mas Agung sebagai pemenang koi breeder yang pertama kali. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi tuan rumah di sini launching Koi Breeder Shipping Contest tahun 2025 ya. Jadi kami bangga sekali, artinya memang di Indonesia itu harus punya produk Indonesia sendiri. Kadang kita membanggakan produk dari negara lain. Sebab itu kita harus berpikir bagaimana para breeder koi itu bisa berkembang dengan baik. Kami juga mendorong teman-teman di Kabupaten Kediri, ini tidak hanya AKF, tapi mungkin ada bibit-bibit lagi, terutama karena Kediri itu punya kawasan koi itu di Peranggang Kota Klaten. Ini kami berharap bisa dimaksimalkan untuk breedingnya. Karena tanpa breeding, penghobi itu juga tidak akan bisa untuk menyukai koi-koi lokal kita. Ya, kita sangat tergantung, jangan sampai kita tergantung pada koi-koi produk dari negara lain. Ya, kalau bisa produk koi lokal Indonesia itu bisa ke negara lain. Kayak AKF itu informasinya sudah sampai ke Brunei Darussalam dan sebagainya. Jadi kita bangga punya produk-produk ikan koi nasional kita, sehingga kita punya kebanggaan Indonesia itu punya produk koi yang bagus. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami pemerintah Kabupaten Kediri, kebetulan ini Mas Bupati ini baru menyukai koi ya, sehingga kami diminta untuk mendorong perkembangan koi terutama di Kabupaten Kediri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya ini adalah sambutan yang terakhir, tapi ini merupakan semangat kita, merupakan api yang membara nih buat teman-teman di teman-teman breeder yang ada di seluruh Indonesia. Kita sambutan dari Bapak Kiwantoro, perwakilan dari PT Platinum Adi Sentosa. Tepuk tangan untuk Pak Kiwan, mewakili brand GPD, Japan Pet Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang sekali lagi. Apa? Selamat pagi. Oke. Hari ini tentu kita semua berbahagia dan berbangga karena kita semua ini adalah pejuang-pejuang koi Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua.
Dan satu hal yang membanggakan untuk JPD dan juga PT Platinum Adi Santosa dan juga pemandangan yang indah adalah ternyata logo JPD itu bagus dipakai oleh teman-teman. Wey, cocok. Iya, gitu. Nah, tadi sedikit menyambung apa yang dikatakan oleh Mas Subah. Kalau ini menandakan bahwa koi itu harus diteliti kualitasnya sehingga susah dibaca logonya. Tetapi dengan ada JPD di sebelahnya, ini akan menjadi kualitas yang luar biasa dan maksimal. Saya bingung saya mau menyampaikan apa. Jadi intinya, memang produk JPD bukan dari Indonesia, tetapi kita juga menyadari bahwa ikan-ikan Indonesia kita ini masih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitasnya dan harus dijaga kualitasnya yang sudah bagus semaksimal mungkin. Tadi mungkin beberapa teman-teman yang sudah mengikuti acara Ajutari sebelumnya sudah disampaikan bahwa memang masih ada gap yang cukup jauh antara pakan dari Indonesia dengan pakan dari Jepang. Karena dari hasil penelitian pun menunjukkan seperti itu. Tetapi kita nggak tahu perkembangan tahun-tahun ke depan akan seperti apa. Kita berharap juga ikan Indonesia semakin bagus, produk-produk lokal kita juga semakin bagus. Tetapi untuk saat ini percayalah hasil yang maksimal bisa kita dapatkan bersama dengan JPD. Thank you semuanya. Luar biasa ya Pak Kiwan, sudah bersifilosofis sekarang JPD ya, udah ketularan apa? Oh kampanye, oke. Kiwan Toro untuk JPD 01 gitu ya. Waduh, assalamualaikum Bu Pur. Ya Allah, takut banget. Oke, teman-teman, ini sedikit mengingatkan untuk tahun lalu. Jadi ada sedikit cerita dari musim tahun lalu. Boleh di next? Yes. Next lagi. Ini adalah leaderboard dari peserta tahun lalu. Ya, ini ada 10 besar yang bisa kita lihat. Nomor 1 ada AKF, tepuk tangan dulu dong untuk AKF. Kemudian ada Majestic Koi Farm. Ada perwakilannya? Gak ada ya? Jauh ya. Mustika Koi Center. Mana nih perwakilannya? Wah, 2 spam saya ini. Senior saya. Oke, terus yang keempat Saka Koi Farm. Tepuk tangan dulu. Kemudian ada Irfan Iji Koi Farm. Tepuk tangan dulu. Oke, malu-malu gitu ya. Oke, biasanya soalnya nggak pernah dipanggil ya di belakang aja. Hapsaro Koi. Mana? Ada perwakilannya nggak Hapsaro Koi? Ada. Oke, kemudian Mulia Koi Farm. Nggak hadir. El Rumi Koi Farm. Nggak hadir. Oke. Oh, assalamualaikum. Oke, terus ada Good One Koi. Nggak hadir. Oh, Wilzam. Damiri. Udah. Oh, Wilzam menek. Nah, selain dari 10 leaderboard atau 10 peserta yang tahun lalu sudah berjuang di IKB atau Indonesian Koi Breeder. Nah, saya mau absen dulu nih yang hari ini hadir dengan semangatnya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Nih para breeder ini saya semangatnya suka banget ya. Ada Mas Aji dari Saka Koi Jogja, yang mana coba? Wih, biar kenalan. Karena kan tadi semangatnya dari pihak Yayasan Ikan Koi Indonesia adalah siapapun yang nanti akan menjadi juara pertama itu akan menjadi tuan rumah untuk press conference tahun selanjutnya. Nah, harapannya adalah teman-teman bisa sowan, datang, kemudian melihat seperti apa sih farm yang dimiliki oleh si juara pertama itu. Jadi kita harus kenalan nih di sini, siapa tahu ada yang nggak kenal ya kan. Mas Pras dari Soka Koi. Oh gitu. Oke. Kemudian ada Mas Ali Mubin dari Mubin Koi. Oh ini dia Mas Ali. Kemudian Mas Irfan dari Irfan Iji. Parah banget ya orang. Ada Om Toro dari Mustika Koi. Oke, kemudian Om Wilzam dari Wilzam Koi. Mantap. Ada Om Pai, mana nih Om Pai?
Mana dia? Oh itu dia. Dari Paikoi. Ada Mas Husnul dari KKF. Mana dia? Oh ini dia. Oke. Kemudian ada Mas Sony dari Hapsarokoi. Ada? Oh ada. Oke, ada Mas Purwo dari Purwokoi. Oke. Kemudian ada Pak Agung. Halo Pak Agung. Kemudian ada Mas Adimas dari Sargon. Emang namanya Adimas ya? Serius? Walah, bagus loh namanya. Kan beguk. Guk gitu kalau manggil. Gak jelas. Oke, ada Mas Nanang dari Puritaru. Oke, Mas Nanang. El Rumi tadi ada juga ya El Rumi ya? Oh ini El Rumi di sini ya? Oh itu dia. Oke, ada Mas Saipul dari Saimen. Oke, dan yang terakhir ada Mas Santoso dari Minakarya. Mana Mas Santoso? Wow. Oh itu dia. Dia di belakang. Oke, wow. Jadi ini adalah breeder-breeder perwakilan dari, boleh di next? Mang aja. Ya, ini adalah para pejuang yang akan berjuang di IKB 2026. Pleset. Yes, oke, saya akan menyebutkan yang pertama ada AKF. Tepuk tangan ya. Oke, terima kasih. Kedua Mustika Koi Center. Ada Saka Koi Jogja. Irfan Iji Koi Farm, Hapsaro Indonesia Koi Center, Mulia Koi Fish Farm, El Rumi, ada Good One, ada MR Koi Reborn, ada Saimen Koi Farm, ada Pai Koi, ada Wilsam Koi Center, ada Purwo Koi Farm, ada Minakarya Koi Center, ada Husnul Koi Farm, kemudian ada Haka Farm, kemudian ada Pingi Koi Blitar, ada Koiku, kemudian ada Dolah Koi Farm, ada Rinjani Koi Farm, ada Sargon, ada Soka Koi, ada Nanang Puritaru, Mubin Koi Farm, dan Deni Fish Farm Sukabumi. Oke, dan inilah dia 25 breeder yang akan saling bersaing dengan positif, sehat, dan juga transparan ya. Tema tahun ini, saya ulangi kembali, adalah The Rise of Indonesia Koi Bloodline. Kenapa namanya adalah The Rise of Indonesia Koi Bloodline? Karena sekali lagi kita pengen kebangkitan dari ikan koi Indonesia atau terah dari ikan koi Indonesia, warisan ikan koi Indonesia itu bisa kuat dan juga bisa bersaing di arena internasional. Yang bawahnya ini adalah menyambut Wangsa Nusantara, karena saat ini, detik ini, tahun ini adalah saatnya kita untuk bersinar. Tepuk tangan untuk Indonesia Koi Breeder Keeping Contest 2025-2026. Boleh di next? Oke, ini adalah timeline atau jadwal yang akan dijalankan oleh seluruh breeder Indonesia Koi Breeder Keeping Contest 2025-2026. Hari ini tanggal 8 Juli itu diadakan press conference dan juga launching. Lalu kemudian tanggal 7 sampai 17 Juli ini adalah periode fish entry. Ya teman-teman, jadi mungkin mulai besok kita sudah bisa fish entry. Silahkan dipersiapkan ikannya. Jangan lupa juga ada hologramnya ya. Nah itu segala macam masukin. Jangan sampai salah. Supaya nanti ikannya adalah betul-betul ikan milik kalian sendiri. Ingat ya, harus ikan milik kalian sendiri. Kemudian tanggal 21 sampai 27 Juli ini ada IKB auction. Jadi kita akan mengadakan auction selama 6 hari. Lalu kemudian di tanggal 13 dan 14 Februari kita akan adakan penjurian dan juga awarding untuk IKB 2025-2026. Jadi dari auction sampai ke penjurian itu adalah momen-momen di mana
ikan harus dimasukari dengan baik dan benar. Jadi pada saat penjurian dia bisa strong dan mendapatkan hasil yang maksimal karena pakai GPD. Nyangkrik bos. Oke, mulai di next. Dan itulah teman-teman rangkaian press conference kita pada hari ini, launching. Jadi ada 3 agenda khusus. Yang pertama adalah kita launching logo, karena logo kita bergandengan dengan GPD. Dan terima kasih GPD sekali lagi. Kemudian yang kedua kita melaunching 25 breeder yang akan bersaing dengan suportif di ajang ini. Kemudian yang ketiga adalah kita mau menularkan semangat bahwa sekali lagi tahun ini adalah saatnya Indonesia Koi kita bersinar. Setuju? Oke. Selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan kepada narasumber kita. Tadi ada dari YAII, Yayasan Ikan Koi Indonesia, kemudian ada Pak Agung sebagai pemenang pertama. Kemudian juga ada Pak Nur Hafid dari Dinas Perikanan, kemudian juga ada Om Iwan dari GPD, dan ada Pak Santoso juga, ada Om Agung juga. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau teman-teman media, boleh. Ada yang mau nanya? Ini adalah bagi saya liputan pertama kontes koi ya. Oh, iya. Congratulations, selamat datang di industri koi Indonesia. Iya, ya kita lihat, saya lihat sendiri dari teman-teman breeder itu kompak ya, kompak terus baru tahu juga kalau ada kegiatan press conference launching Indonesia Koi Breeder dan akan dikonteskan selama berapa bulan, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu. Kalau dari saya sendiri, dari media, mungkin terkait dengan apa sih selama 6 bulan ini, selain dari jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan, itu yang dipersiapkan dari breeder khususnya juara bertahan Pak Agung ini seperti apa untuk bisa mempertahankan koinya, ataupun mungkin yang dilombakan dari koi yang sebelumnya juara ataupun ada koi lain yang dikonteskan. Baik, jadi pertanyaannya apa yang dipersiapkan untuk mempertahankan gelar, dan yang kedua adalah apakah ikan yang dilombakan adalah ikan tahun yang kemarin atau tahun yang surprise. Terima kasih. Jadi untuk mempersiapkan ikan IKB ini kan masa waktunya 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini kita memang bersaing sehat. Kita buat ikan ini pertumbuhannya mulai dari grow, perkembangan warna juga tidak rusak, sampai proporsional body dan naiknya grow itu juga bagus. Nah, itu memang harus perlu skill. Selain genetik, nomor 1 genetik sih Mas Bro, itu skill perawat dan pakan. Nah, kalau saya pakan GPD ya. Tuh, jadi kalau saya khusus ikan saya akan menawarkan kepada ikan yang memenangkan. Karena IKB ini aturannya begini, ikan ini setelah dilelang, close, ini bebas dirawat di tempat mana aja, bisa di tempat akhirnya, bisa dirawat sama pemenangnya. Yang penting waktu penjurian harus dibawa ke breed pada Februari nanti, kan itu. Nah, kalau saya menawarkan kalau mereka tidak punya fasilitas breeding, saya akan breeding dengan hitung-hitungan tertentu. Kalau mereka mau merawat sendiri, lebih yakin dengan rawatannya mereka, saya juga tidak memaksa. Itu di tempat saya. Jadi saya mempunyai tawaran bagi pemenang yang tidak bisa breeding itu. Terus IKB ini adalah ikan yang selalu berganti untuk peserta yang lomba, ikan yang dilombakan. Karena IKB ini sesatnya memang tosai, size-nya pun ditentukan minimal 30 cm, maksimal 40 cm. Jadi yang lomba kemarin sudah menang, bakalan tidak mungkin ikut lagi, karena size-nya sudah berbeda, umurnya sudah berbeda. Ini yang menarik. Jadi setiap launching IKB, setiap IKB
kita bisa menjual ikan kita melalui media ini dengan harga yang sangat bagus menurut saya. Kita juga bisa mempromosikan farm kita juga bisa memberikan produk kita. Sangat bagus menurut saya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung. Agung atas keluargaan ya. Otomatis dari ketua panitia itu juga masuk di dalam keluarga besar. Untuk menjaga profesionalitas itu seperti apa? Satu. Terus yang kedua, diferensiasi dari kegiatan yang tahun lalu yang pertama kali digelar dan tahun ini itu seperti apa? Yang pembedanya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Baik, silakan Om Subah. Oke, terima kasih. Jadi untuk profesional kita ya berarti kita menjaga kualitas. Jadi kemarin yang tahun kemarin itu memang kualitas ikan yang dilombakan itu masih campur. Kalau saya lihat masih campur. Dari kualitas ikan show itu masih ada beberapa ekor yang belum masuk kriteria ikan show. Jadi ada beberapa yang tidak jualan atau tidak laku. Jadi itu hampir 50% yang kemarin itu ikannya tidak laku. Dan yang sekarang ini kita wajibkan ikan yang ikut IKB itu harus ikan yang benar-benar speknya ikan show, karena ini kita kenalkan tidak hanya di Indonesia, jadi kita kenalkan di mancanegara. Jadi ikan yang kita hadirkan di event yang kedua ini itu wajib ikan yang benar-benar bagus dari petani itu sendiri, itu Mas. Terus di juri ya, jurinya kita tidak mengambil juri dari Indonesia atau juri lokal, kita nanti mengambil juri langsung dari Jepang. Ya, jadi mereka yang sudah terbiasa menangani ikan jumbo, ikan dengan kualitas bagus atau ikan besar. Terus IKB nanti kan ikan yang kita juri itu sudah ikan jumbo atau size di rata-rata 50 cm. Makanya nanti kita pemilihannya kita memanggil juri langsung dari Jepang supaya derajat atau nilai ikan koi Indonesia ini juga naik. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih Om Subah. Cek. Ya, yang saya tanyakan. Nama. Ya, nama saya Aziz dari OK Green. Yang saya tanyakan tentang IKB adalah ini kan banyak breeder dan masing-masing breeder pasti sudah memiliki pelanggan masing-masing. Akan tetapi banyak breeder artinya nanti juga ada gap di mana pelanggan itu lebih percaya kepada ikan dari breeder tertentu. Nah, khususnya untuk YIK atau untuk tim IKB, langkah apa nanti yang dilakukan agar ikan ini bisa semua laku, agar semua ikan memiliki derajat yang sama, tidak hanya yang juara satu ini aja yang dipilih, tapi yang lain juga bisa terpilih. Oke, Mas Aziz, terima kasih. Jawabannya silakan Pak Henry. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus Mas Aziz. Jadi semangat kita di IKB ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada breeder-breeder koi di Indonesia. Makanya di IKB itu ada leaderboard. Leaderboard itu fungsinya adalah untuk menjadi barometer tolak ukur terhadap penilaian versi hobi pada saat penjualan. Jadi kalau bisa dilihat di leaderboard itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah gross marketing value (GMV), itu adalah presentasi poin dari harga jual ikan. Yang kedua adalah kehadiran ikan pada saat penjurian. Karena IKB ini bukan hanya di lelang saja, bukan hanya pertarungannya bukan hanya pada saat lelang. Pada saat lelang itu pertarungannya merebut poin GMV. Nah, setelah ini diadakan pemenang, akan ada penilaian selanjutnya. Nah, ini waktu 6 bulan gak mudah untuk keeping ikan.
Nah, karena pengalaman juga ada beberapa ikannya yang nggak grow, yang mati. Nah, makanya ada poin kehadiran. Jadi pada saat ikan itu sudah ikut hadir di penjurian, otomatis akan mendapatkan poin kehadiran. Nah, setelah itu baru masuk tahap penilaian terakhir, itu adalah penjurian. Penjurian itu nanti kita dilakukan oleh tim juri internasional. Nanti itu akan ada poin berdasarkan gelar yang didapatkan. Nah, itu kenapa saya sampaikan itu, Mas Aziz, karena memang itu salah satu indikator barometer agar event ini fair, agar event ini setara. Nah, bagaimana caranya si breeder bisa menjualnya ikan bagus, menjual ikannya dengan harga bagus adalah simpel jawabannya. Berikan ikan terbaik. Ikan terbaik otomatis akan laku dengan harga yang baik. Pengalaman kita sebelumnya di tahun sebelumnya adalah masih ada teman-teman breeder itu yang masih belum yakin. Jadi masih ya sudah kita ala kadarnya aja. Yang penting aja. Nah, harapan kita di yang kedua ini adalah berikan ikan yang terbaik karena sudah terbukti. Ikan terbaik value-nya juga akan sesuai dengan kualitas ikan yang dimasukkan. Jadi kita dari panitia tetap melakukan promosi-promosi dan juga iklan, dan juga sistem kita di website juga sudah memakai auto promo. Jadi kita sudah ada bot untuk otomatis menginfokan kepada semua member yang sudah register agar bisa mereka ikut lelang. Nah, kembali tetap itu adalah ikhtiar dari panitia, tapi kuncinya kembali kepada si breedernya masing-masing. Kuncinya ada di breedernya, dia memberikan ikan yang terbaik, yakinlah harganya juga akan baik. Mungkin itu dari penjelasan sedikit. Terima kasih. Ada sedikit tambahan untuk ikan yang di juri itu nanti kan ada poin ya, ada poin dan masuk ke leaderboard. Nah, jadi kalau si breeder ini nggak benar-benar untuk memilih kualitas ikannya, mereka nanti akan di ranking yang terbawah, dan ranking yang terbawah itu akan tereliminasi atau tergradasi. Itu nanti kita ambil 3 orang atau 3 breeder dari bawah. Jadi kalau breeder itu nggak pengen lepas dari KB, mereka pasti menampilkan ikan terbaiknya. Gitu. Oke, terima kasih gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Henry dan juga Om Suba. Mas Aziz, apakah cukup? Cukup. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Satu lagi mungkin. Satu lagi mungkin boleh. Silakan. Oke, ini. Oke, saya dari Ebisu. Mungkin dari satu pertanyaan aja. Tadi kan ada yang terdegradasi. Nah, mungkin untuk yang juara, semisal berkali-kali juara, apakah ada level berikutnya nanti untuk kedepannya? Jadi kalau yang mungkin ikannya tidak terbit, tadi kan bisa digantikan dengan teman yang lain. Tapi kalau yang semisal hari ini AKF, tahun depan AKF, berikutnya lagi AKF, apakah ada level lagi di atasnya agar memisahkan? Oke, terima kasih. Ya, ngerti paham. Jadi event IKB ini sudah terdengar sampai keluar, sampai teman-teman Malaysia, Jepang juga sudah sampai tahu. Memang ada sedikit rencana dan tapi belum kita confirm, jadi sedikit bocoran nih saat ini ya kita bocorin. Beberapa teman-teman di ASEAN juga mereka coba mengikuti langkah seperti kita. Jadi mereka mengadakan event-event untuk mereka dan nanti akan kita kolaborasikan. Nah, ini sebenarnya ide yang lagi kita garap karena teknisnya nggak mudah. Teknisnya adalah pada saat penjurian bagaimana ikan dari Malaysia, ikan dari Thailand, dari Singapura, bagaimana bisa sampai ke Indonesia penjurian atau kita penjurian di Thailand. Nah, kalau teknis-teknis ini sudah terselesaikan, mungkin ini kita ambil contoh dari IJKD. IJKD bahasa ini sudah kita bahas. IJKD top 5, jadi juara 5 itu nanti akan kita bentuk ASEAN Dealer
Keeping Contest. Jadi mungkin IKB juga nextnya akan kita arahkan, kita bentuk komunitas ASEAN sebagai breeder koi yang ada di ASEAN. Mungkin nanti 5 terbaiknya akan kita tarungkan dengan teman-teman dari Indonesia. Walaupun saya yakin kalau untuk breeder Indonesia masih jauh lebih bagus daripada Indonesia. Tapi itulah langkah ke depan yang akan kita coba dirangkum. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Cukup? Oke. Sepertinya cukup ya teman-teman tanya jawabnya. Nanti mungkin untuk term and condition atau tata cara yang lain itu nanti akan diberikan ke grup masing-masing ya. Dan juga bisa ada dilihat di websitenya www.indokoi.id. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, berarti sampailah kita ke penghujung acara Press Conference Indonesia Koi Breeder Keeping Contest 2025-2026. Terima kasih kepada seluruh teman-teman breeder yang sudah datang. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Nur Hafid telah datang dari sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri. Kemudian juga kepada Pak Hiwantoro, terima kasih, dan tim yang sudah hadir juga. Kemudian dari YAIKI, Yayasan Ikan Koi Indonesia, terima kasih Pak Henry. Dan juga ada Pak Santoso, terima kasih Pak San sudah gabung ke sini. Dan juga pastinya terima kasih kepada seluruh breeder yang sudah berpartisipasi di Indonesia Koi Breeder 2025-2026. The Rise of Indonesian Koi Bloodline menyambut Wangsa Nusantara. Tepuk tangan. Terima kasih, saya Arin pamit. Sampai ketemu. Kapan ayo? Sampai jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.